hingga acara selanjutnya kita dengarkan arahan dari Pak KSP, Pak Dr. Bimbo. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah an'ama bil iman wal islam wal ukhuwah wa bi dakwah fi hizbil adal wa rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Banyak bunga pohon selasih Cakep. tumbuh di antara pohon pisang. Cakep. Amin. Saya ucapkan terima kasih semuanya pada datang. Alhamdulillah. Masya Allah. Seutas benang jatuh di air es. Amin. Hati ini senang semua pada masuk ke KS. Amin. Luar biasa sekali bisa ketemu. Dari dulu pengen kumpul bareng yang di Bandung ya, bagus ya. Ya. Di sini yang paling lama saya kenal nih Pak Dedi S. Budiman. Karena saya tim pansel untuk anggota Dewan Penasihat. Jadi datang ke rumah beliau saya di Cimahi, di Stira, sama Pak Afandi. Karena saya pernah ke rumahnya di Kerawang, Presiden Ustaz Saihu. Tapi yang pernah sekamar sama tidur Pak Agus sama Pak Jono. Jadi saya udah sekamar, Pak. Sehingga tahu ketidaksolehannya. Tahu ketidaksolehannya. Yang lain baru kenal-kenal, telepon-teleponan. Kemarin ketemu 2 kali ya. Ya. Beberapa di antara. Ada yang baru pertama kenal, mohon maaf kalau tidak bisa menyebut satu persatu. Salam dari Presiden, posisi lagi di Cirebon. Kemarin kami mendampingi Presiden setelah saya pulang dulu waktu di Nasdem kemarin, karena mendampingi Presiden ke Purworejo. Ada haul di Kiai Toifur yang terkenal. Tiba-tiba aku di rumahnya Pak Kiai, ada Pak Gatot Nurmantio. Jadi cerita panjang di situ. Sebelumnya kami pernah ke rumahnya di Sentul. Ada wakil presiden datang, cawapres ini. Bapak Ibu sekalian, waktu kita pendek. Untuk pemilu ini tinggal sampai sebulan lagi ya. Waktu kita pendek, tinggal sedikit. Kesempatan kita ini mahal sekali. Karena kalau kita kalah nih, nangisnya 5 tahun. Dan kalau mau pengen lagi 5 tahun ke depan. Dan peluang untuk menang sangat besar. Karena calonnya 3. Pengennya 2, kalau 2 itu langsung diludes betul itu. Alhamdulillah pecah 3. Dan kayaknya berantemnya 0203 beneran. Gitu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan kata nasihat KMS itu, Ketua Majelis Syuro, menguatkan irodah dan idaroh. Itu penting. Kalau pengen sukses tuh, irodah itu keinginan, dorongan, emosi yang kuat, keyakinan yang sangat kuat, keikhlasan khususnya, keyakinan kita itu penting sekali. Itu usaha-usaha langit yang perlu kita lakukan. Tetapi juga dibutuhkan namanya idaroh. Idaroh itu manajemen. Biar mudah diingat, mungkin ada usaha langit, ada usaha bumi. Perlu usaha untuk mengetuk langit, tapi juga perlu upaya-upaya yang di bumi. Pesan saya untuk usaha langit, pastikan setiap amalan kita ini ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas, mubazir. Mungkin orang bilang muspro. Ya. Dan mubazir itu temannya setan. Inna mubazirina karena ikhwan. Jadi pastikan setiap amalan kita, biasakan kita ini dilandasi keimanan, keyakinan, dan keikhlasan. Tambah lagi ada pemahaman, karena kata Imam mengatakan wa uridu bil amal, yang aku maksud dengan amal samratu minal ilmu wal ikhlas, buah daripada orang itu paham kenapa mengerjakan
dan ikhlas melakukannya. Nah, untuk manajemen kita idaroh ini memang di periode ini agak unik. Sebelum-sebelumnya ada tim pemenangan pemilu di PKS. Periode ini nggak ada. Tim pemenangannya langsung dipimpin oleh presiden atau struktur yang formal secara ofisial. Sebelumnya selalu ada tim pemenangan. Jadi panglima perangnya sekarang langsung presiden. Hari ini saya lihat presiden ke Cirebon, KMS ke Jember kalau nggak salah, terus Pak Anies di Rio atau Kalimantan tadi saya lihat itu. Besok presiden saya dampingi beliau di Kepri. Nah, saya besok presiden ke Rio sama Pak Fuad sama Pak Sukrawati. Pekanbaru saya. Rio Pekanbaru ke Bugis. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa umumnya kita bergabung rata-rata karena masuk simpati kepada Pak Anies, dan ternyata partai pengusungnya PKS. Karena Pak Arjono kemarin itu nyebarin kartu nama di Nasdem itu ngumpul 20 orang jenderal baru gabung ke PKS. Karena banyak orang yang dukung Pak Anies tapi belum punya partai. Kami di TKN itu ada partai pengusung, relawan, satu lagi keumatan, 3 itu. Saya di TKN takdirnya disuruh jadi, bukan takdir saya milih, saya di deputi relawan dan partisipasi publik supaya sering ketemu orang banyak. Itu memang niat saya, dan alhamdulillah ketemu ribuan orang. Jadi Pak Anies dulu ada tim 8 yang puncaknya menemukan calonnya yaitu Pak Caimin tuh. Setelah tim 8 selesai, kita membentuk tim baja. Tiap partai mengirim 3 orang. Saya jadi anggota tim baja. Dari PKS, Dr. Muzamil, Dr. Roza, dan saya. Jadi tiap partai ngirim 3, 9. Terus wakil 3, capres 3, itu total 15. Nah, oleh karena itu ingin saya sampaikan bahwa partai ini merupakan pilar penting untuk kemenangan dalam konteks pilpres maupun demokrasi kita ini. Kan partai politik ini melakukan demokrasi ini merupakan mandat kebangsaan kita bahwa harus ada pemilihan presiden, gitu ya. Jadi kita lah sekarang ini masuk ke partai ini, sekarang ini berarti kita menjalankan undang-undang dasar, menjalankan mandat bahwa bangsa ini berdemokrasi, dan demokrasi itu merupakan pemilihan presiden. Yang ingin saya sampaikan, karena kita ini punya teman-teman yang banyak sebelumnya, punya anak buah banyak sebelumnya, kalau bisa dalam waktu pendek ini disekrupkan. Jadi semalam saya menerima tamu, banyak relawan itu bingung, anggotanya banyak bingung. Akhirnya saya kasih data. Bapak Ibu yang punya saudara, punya apa, saya kasih data nanti Ketua DPD PKS se-Indonesia. Kalau pengen lagi Ketua DPD PKS se-Indonesia. Nah, data itu sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu punya teman, punya anggota, punya relasi, hubungin siapa di sana, hubungin di PKS. Ya. Karena kalau hanya relawan sendirian, itu seperti domba yang tidak ada temannya, maka mudah diterkam oleh harimau. Nah, termasuk kita yang begitu selesai pemilihan presiden tidak memiliki partai, ya luntang-lantung akhirnya. Jadi mohon teman-teman yang ikut di FKP 3 kah, hendaknya juga nanti begitu selesai pemilu bisa bergabung ke partai mana. Amin. Itu Masuki. penting. Hah? PKS lah. PKS lah. Apa jadi PKS? Kan udah dikasih tadi. Ya. Seutas benang tercelup dalam air es. Hati ini senang semuanya pada masuk PKS. Oleh karena itu di PKS ini kami akan memungsikan Bapak 2 jalur. Ada namanya anggota Dewan Penasihat, ada anggota Dewan Pakar. Pak Budiman Majen, Pak Dedi, beliau adalah anggota Dewan Penasihat.
diminta nggak diminta, beliau punya hak nasihati Pak Joko di sini. Kalau Dewan Pakar diminta nggak diminta, kalau punya ide sampaikan aja. Gitu. Kalau orang kampung bilangnya pakar tuh pandai berkelakar ya Pak ya. Yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Bagus ya. Jadi pesan saya, Bapak Ibu silakan bergabung di Dewan Pakar atau Dewan Penasihat. Bisa di pusat, kalau kejauhan di Bandung ya bisa di provinsi karena domisilinya di sini. Dan ini pertemuan TNI dalam sifatnya resmi di kantor partai itu. Sebelumnya kami di hotel di mana kira-kira gitu, di Solo, ya kan, di Semarang. Jadi presiden kalau turun minta beliau-beliau ini dampingi. Salah satunya adalah teman-teman dikumpulkan para purnawirawan. Termasuk Pak Robi bin Kadir datang ke Majalengka karena pernah menjadi apa di situ dulu Pak? Komandan. Komandan di situ. Saya kaget melihat Bapak ini. Ternyata begitu ngomong galak rupanya. Pak Bambang kayak ini. Bambang juga galak ini. Tapi ternyata itu membuat karisma. Membuat orang lain tuh masih sulit dengan pengaruh kita. Luar biasa. Jadi tolong Bapak Ibu yang punya masa dinas di mana, apalagi khususnya di Jawa Barat Pak Joko, maka bisa dimonitor, ya, bisa diminta untuk mengumpulkan anggotanya, dan nanti teman-teman akan fasilitasi apakah pertemuannya atau makanya. Yang paling enak sekarang karena ada calegnya, udah otomatis dengan caleg langsung dihimpun. Itu pengungsian Bapak Ibu bergabung di PKS. Selanjutnya biasanya kami ada pelantikan biasanya. Nah ini udah pelantikan ke 5. 1, 2, 3. Ada nggak yang drop dari pelantikan? Ada. Salah satunya adalah Pak Wakasat Muhammad Munir. Ada lagi adiknya Biki nggak drop ke P3. Ya. Tetangga saya itu ada Pak Munir, ada Pak Sauki, ada Pak Serunting Sakti, itu ada saya. Rupanya beliau masih ditugaskan dari Pejaten Duduk kenapa? ke PKS. Dijelaskan Pak. Pak Munir itu diminta Pak Biki pindah ke P3. Tapi Pak Munir terlanjur cocok. Ini temennya, suruh ngobrol aja. Oke Pak. Bang, yang humas kan ya? Yang humas? Bukan. Oh bukan. Kalau yang enggak belum. Ayo. Pak Munir itu disuruh masuk P3 karena P3 diakuisisi oleh Pak Lurah. Terlanjur anaknya dicalonkan, adiknya dicalonkan ke PKS, hatinya ke PKS, dia bilang ke saya nggak mau ke P3 Pak, hati saya terlanjur ke PKS, lebih baik saya nggak berpartai aja. Jadi terakhir namanya muncul di 02 saya lihat. Sebagai apa? Dewan Pakar kalau nggak salah. Tapi hubungan sama saya karena tetangga 3 kilo lah rumahnya dari saya, 2 kilo. Yang lainnya rata-rata begitu masuk mungkin wow. Yang tanya. Oh iya siap. Oh iya. Selesai acara adat. Nah informasi lain yang cocok dengan Bapak difungsikan. Kami tuh biasanya kalau ada partai kan ada tadi ya, unit pembinaan anggota. Itu salah satunya pembinaan anggota itu melakukan sifatnya kepanduan kayak pramuka gitu. Makanya ada namanya pandu keadilan. Nah biasanya kita tidur di tenda atau apa. Nah Pak Majen Deddy S. Budiman termasuk pernah mengisi acara kami di Ciater. Protes sama saya, Pak Bu, banyak halaman, nggak dibagi lagi. Saya masuk kasih waktu sedikit. Rupanya beliau ini, saya Pak Agus senang berikan arahan-arahan. Dan tulisannya kalau di medsos banyak banget. Penulis tuh, temennya Pak Fitri Hadi. Itu nanti yang bagian Oh gitu. yang ngajarin nanti pelatihan. Sedikit apa memperkenalkan proses pemilu 2024. Oh, Pak Islam. Oke, siap. Ini manajer sanksi. Ya, kasih. Kalau gitu segera saya telepon bukunya dia dipakai. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa difungsikan karena kepakarannya. Tetapi kalau ternyata
memiliki concern untuk mengelola di fungsionalis. Memang pengennya para dewan pakar itu yang ahli lingkungan, kan ada bidang lingkungan, yang ibu-ibu ada BPKK, macam-macam. Nah khusus ibu-ibu kemarin para istri purnawirawan dikumpulkan tuh, berkumpul kalau nggak salah 25 orang, dan buat grupnya, termasuk adalah ibu-ibu yang purnawirawan dikumpulkan, jadi bukan istrinya saja. Kami di pusat ada Bu Yuti, Bu Emi, Bu Emi, Bu Yuti, ya ada semua. berempat dengan Ibu Emi. ya gila. Kalau di tempat lain masih ada, jadi terus terang aja belum semuanya terhimpun dalam grup. Nah jadi Bapak Ibu nanti bisa penempatannya di Bandung, tetapi kita buat grup karena WA ini kan bisa banyak ya. Bisa buat grup Bandung, kemudian kita bisa grup bersama. Siapa yang belum masuk grup bersama TNI Purnawirawan di sini? Yang bareng-bareng. Sudah masuk semua ini? Alhamdulillah. Loh, berarti sudah anggota semua dong ini? Aku sudah purnawirawan TNI yang ada di Bandung. Oh ada lagi grup Purnawirawan TNI yang Bandung khusus. Ya, beliau sudah masuk. Kalau Tapi yang Jakarta daftar belum? Oh, Yang nasional. Yang nasional belum. ya. Grup sendiri. Karena ada yang dari Seperti ada Tasik, lagi pimpinan beliau. Pak Emon, ada yang dari Solo, ada yang dari Pak Aris Daryanto, Pak itu Pak Aris tuh nih Magelang, Magelang. ada Pak Pak Ahmad Isnanto. Sularso, Pak Legend di Jogja. Pak Ahmad Isnanto di Solo. Pak Isnanto di Solo, ada Pak Supagyo Mayor di Palembang dan banyak sekali ya Pak. Di Jawa Barat grup PKS ada 4 Pak. Pimpinan beliau juga ada. Lengkap. Jaringan, Pak. Khusus untuk jaringan kalau saya. Oh jaringan, Luar biasa kami. Masya Allah. Ganas-ganas ya. Beliau perintahkan siap. Yang terakhir kami itu ceritanya memasrahkan kepada Pak Agus karena yang awal masuk di Jakarta, tapi kemudian yang paling sering kumpul-kumpul angkatannya Pak Fuad. Maka saya minta itu sebenarnya pokoknya gimana caranya Pak Bambang sama Pak Agus nih nah yang jadi Senior Pak, senior. pembantu enggak berdua, Senior. terserah aja. Tempelin gitu. Tempelin enggak? Kasus ini. Tadi gini, Pak. Jadi perlu kayak Pak Suarjono yang pembantu, gitu ya. Mungkin yang pimpinan yang senior, Pak Agus sudah bantu, gitu. Oh, selalu. Ya, silahkan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga setelah pertemuan ini Bapak Ibu juga DNA kader PKS seperti yang lama. DNA-nya kader PKS yang lama itu sekarang diinstal. Kader PKS itu begini kira-kira. Kader PKS beli gamis, belinya pakai uang sen. Semua kader PKS pada optimis mencapai target 15%. Itu DNA-nya ya. Simbolnya 1586. 15%, kursi DPR RI 86. Itu DNA ya. Penting saya, Pak. Kader PKS Listennya, Pak. beli gamis Maaf, Pak. pakai uang sen. Semuanya pada optimis mencapai target 15%. Amin. Begini, sepanjang sejarah PK diganti namanya PKS karena nggak memenuhi parliamentary threshold. Kasih dulu ya. Tapi sejak 2004 sampai 2019 kita belum pernah pecah telur 2 digit, masih 1 digit. Itu pun berhenti di bawah angka 9. Tapi hari ini Amin. survei sudah menyebut PKS di angka 11,3, LKSP 13. Nggak pernah sepanjang sejarah PKS dikasih angka 8 di saat sebelum pemilu. Tapi ini sebelum pemilu dikasih angka 11,3, satu lagi 13. Ini takdir sejarah. Semua akan bercerita nanti. Seumur-umur PKS punya TNI namanya Pak Adang Durjatun, Wakapolri resign karena diminta jadi wakil gubernur. Pak gubernur nggak jadi. Beliau akan jadi anggota dewan 2009, 2015, 2019. Ini sekarang lagi. Terus 2019 ada Marsikal Bintang 1 orang Magelang, takdirnya meninggal caleg itu pada saat kampanye terbuka. Tapi 2024 ini catatannya Pak Arjono sudah banyak jenderal pati itu bergabung ke PKS. Kayaknya 15% itu timbang nyang.
Parjono dan Ngontak orang, ngirim orang data ya. Kan ngetik lagi. Ya Allah. Oleh karena itu saya sangat senang sekali pertemuan malam hari ini dan saya sudah sampaikan Presiden di Bandung. Semoga suatu saat Bapak Ibu bisa ketemu dengan Presiden dan menikmati kemenangan kita. Kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas waktunya habis. Karena jam 8 katanya. Saya angkat itu sedikit nanti dari Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ikan hiu muter-muter, see you later. Karena PKS banyak jeruk Pak. Segar bener.